dari yang ditunjukkan tadi, ada yang mau ditanyakan Pak, sebelum? video yang pertama tadi tentang apanya, Pak? Kalau yang pertama itu mau membandingkan kecepatan bunyi di udara sama di tanah di zat padat terus dengan kecepatan cahaya. Dengan cara tadi kan dibom tanahnya, kemudian 3 anak tadi kan melihat siapa yang duluan merasakan tanahnya runtuh atau suaranya siapa. Ternyata tadi kan yang melihat yang paling pertama. Kesimpulannya berarti cahaya yang paling duluan. Terus yang kedua baru yang menggigit besi tadi itu besinya kan dihubungkan juga ke sana tadi, ke sumber runtuhan tadi yang dibom tadi itu. Nah, baru yang ketiganya yang mendengar tanpa melihat ya. Makanya tadi kalau dibandingkan kecepatan bunyi di tanah sama di udara, ternyata di tanah lebih cepat tadi, sekitar 5.000 meter per detik kalau di tanah. Tapi kalau di udara itu tergantung suhunya, 343 ya pada umumnya. Nanti kita akan jelaskan di sini dari mana dapat nilai-nilai tadi itu, termasuk di video yang kedua itu apa. Kalau video yang kedua bicara masalah apa tuh? Kayaknya gas yang mempengaruhi ini. Ya, jenis gas itu mempengaruhi kecepatannya. Di kecepatan bunyi di berbagai gas itu beda gitu. Jadi kalau ada 2 buah gas tadi, helium sama hexafluorida katanya. Nah, kalau misalkan kita hirup itu, walaupun itu bahaya kan kalau dilakukan terus-menerus. Nah, kita akan memiliki suara yang berbeda dengan yang normal biasa. Kalau misalkan saya hirup helium, maka nanti akan lebih tinggi kecepatannya sehingga frekuensinya lebih tinggi juga. Terus kalau saya hirupnya hexafluorida itu cenderung lebih berat suara saya, kecepatannya lebih lambat kayak gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Itu jenis gasnya beda, bergantung dari molekul relatifnya, MR-nya. MR hexafluorida dengan helium tentu beda. Helium lebih ringan dibandingkan helium. Emang kenapa? Kalau misalkan lebih ringan, berarti kecepatannya lebih tinggi gitu. Kalau lebih berat, ternyata lebih rendah. Nah, bagaimana hubungannya? Nanti kita akan turunkan persamaan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita udah mulai persamaan matematis gitulah, udah mulai hitung-hitungan juga. Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan bunyi di zat padat itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan bunyi di zat lainnya. Kalau misalkan saya tunjukkan datanya kayak gini, ini berbagai kecepatan bunyi ya di zat padat, cair sama gas. Ya, kalau misalkan di zat padat pada umumnya itu lebih besar bila dibandingkan ketiga zat lainnya. Di sini bisa kita lihat misalkan gas hidrogen pada 0 derajat Celcius itu kecepatannya 1286 meter per detik. Sedangkan di air misalkan 1493 meter per detik. Kalau di aluminium ini paling tinggi, ini 6420 meter per detik. Nah, kalau misalkan saya punya data yang lain di sini, misalkan Rho dan E-nya, itu nanti ternyata ada hubungan antara cepat lambat bunyi di udara ini dengan modulus elastisitas dan kerapatannya atau massa jenis di sini. Kalau kemarin kecepatan di tali, kecepatan gelombang di tali itu yang mempengaruhinya tegangan tali sama rapat massa kan, mu-nya. Nah, nanti di sini juga hampir mirip itu. Ternyata ada hubungannya antara modulus yang itu dengan rapat volume atau density-nya atau massa jenisnya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan itu. Yang pertama adalah kecepatan bunyi di zat padat. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan saya punya kemarin garpu tala ya. Garpu talanya saya pukul. Atau kalaupun bukan garpu tala, misalkan saya punya batang nih,
batangnya bentuknya seperti inilah, batang statif. Nah misalkan bentuknya kan kurang lebih kayak gini kalau batang statif. Nah kemudian batang statif ini saya pukul dari sebelah sini nih dengan, kalau dipukul itu pasti kan dikasih gaya ya. Nah sebesar F gitu. Kalau statif tahu kan batang statif kan yang dari besi itu? Tahu Pak. Kalau dipukul aja pakai misalkan besi lagi, nanti mengeluarkan bunyi kan ya, ya kan? Misalkan seperti itulah, misalkan besi ini supaya lebih gampang kita membayangkannya. Nah, gayanya ini bekerja pada luasan permukaan ini, luasan A. Jadi ini ada luasnya A, luasnya. Gaya bekerja pada luasan A ini. Berarti kalau ada gaya persatuan luas, maka ada apa? Kanan, Pak. Tekanan. Nah, tapi di modulus elastisitas disebutnya tegangan ya. Kemudian kalau misalkan ini dikasih gaya cukup besar gitu kan, maka ini nanti akan berubah panjangnya sejauh delta L, misalkan yang ini tuh. Sehingga kalau misalkan ini panjang awalnya itu adalah L0, ini misalkan awalnya L0, nah, ini kan. Terus setelah dikasih gaya, ini berkurang panjangnya sejauh delta L gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya besi dipukul ya nggak terlalu kelihatan perubahan panjangnya gitu. Tapi ini gambar yang dibesar-besarkan lah. Oke? Ini gambar yang dibesar-besarkan. Berubah panjangnya ya sebesar delta L gitu. Sehingga nanti ada modulus apa nih? Ada regangannya ya. Ada ini tegangan, ada regangan. Regangannya itu adalah delta L per L0. Nah, kita tahu dari dua ini berarti ada hubungan namanya modulus elastisitas atau modulus Young ya. Nah, modulus Young-nya itu adalah E sama dengan Tegangan per regangan. betul, tegangan per regangan. Berarti ini F per A per delta L per L0 ya. Atau sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Itu kan ini udah waktu kelas 10 kemarin. Jadi ini modulus Young-nya itu adalah tadi F dikali L0 per A dikali delta L. Ini baru modulus Young-nya. Nah kemudian kalau ini gayanya bekerja dalam selang waktu tertentu, ya, misalkan gayanya ini bekerja dalam selang waktu delta T lah, maka saya punya sekarang F kali delta T sama dengan apa? Momentum. Ya, momentum, perubahan momentum. Nanti kan ini sama dengan delta P nih. Atau delta V itu adalah M dikali delta V kan? Sekarang saya bisa dapat persamaan dari yang ini tadi. F kan kali delta T sama dengan M kali delta V. Atau ini itu adalah F sama dengan M delta V atau delta M delta V per, karena M-nya ini yang saya ambil yang kecilnya aja, per delta T. Oke. Nah, sekarang saya substitusikan yang ini ke modulus Young. Substitusikan sehingga saya dapat E sama dengan delta M kali delta V L0 per A kali delta L kali delta T ya kurangnya. Ini delta M delta, ini kan delta, ada delta T ini, jadi ini. Nah, sehingga sekarang dari sini kita bisa lihat luas kali delta L apa? Perubahan volume. Volume. Ya.
jadinya kan V dikurangi V0 gitu kan, berarti V saja ya. V. Sekarang L0 per delta T apa? Panjang dibagi waktu. Kecepatan, Pak. V juga ya. Sehingga ini del M per V apa? Ini volume ya, ini volume. Yang ini volume. Rho, Pak, rho. Jadi ini rho kali Massa jenis. V kuadrat ya. Saya lanjutkan ke sini. Oh, udah zat cair aja ini. Tapi ini belum ke zat cair ya, masih di gas. Masih di zat padat tadi. Sama dengan tadi itu rho kali V kuadrat lah ya. Benar nggak? Berarti Oke, Pak. yang slide akhir tadi V-nya sama dengan akar dari Rho. per rho ya. Iya. V-nya itu adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per detik. Kemudian itu modulus Young atau modulus elastisitas, satuannya newton per meter persegi. Sedangkan rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik ya. Itu untuk di zat padat. Jadi kita punya cepat rambat gelombang bunyi di zat padat itu dipengaruhi oleh rapat massa, rapat volume ya, ini massa persatuan volume atau densitasnya atau massa jenis. Kemudian modulus Young, E-nya. Jadi belum tentu kalau rho-nya tinggi itu V-nya rendah juga gitu. Misalkan air dibandingkan sama besi. Air mau dibandingkan sama besi. Air dengan besi kira-kira mana yang rho-nya lebih besar? Besi Air, kalah. Pak. Besi atau air? Bukan Besi lah Air. kemungkinan kan. Nah, air. Besi ya. air sering. Enggak. Besi. Nah, Besi, tapi Pak. berarti kalau gitu harusnya rho-nya lebih V-nya lebih rendah di besi ya enggak sih? Karena rho-nya lebih besar besi berarti V-nya lebih rendah. Ya enggak? Karena berbanding terbalik ya akarnya. Akar banding terbalik. Kalau lihat dari persamaan ini, tapi faktanya kan besi lebih tinggi justru kecepatannya. Kenapa? Karena ada faktor lain, yaitu modulus Young-nya. Jadi hati-hati dengan ada modulus Young. Jadi bukan rho-nya saja yang mempengaruhi. Ya. Nah, kalau di zat cair, sekarang saya bicaranya zat cair. Nah, zat cair itu punya modulusnya juga, namanya modulus bulk. Jadi, yang E di zat padat jadinya modulus bulk namanya. Simbolnya ini beta ya. Sehingga sekarang persamaannya sama saja. Nanti dapat kecepatan bunyi di zat cair sama dengan, karena E-nya diganti atau sebanding dengan beta, maka nanti P-nya itu akan sama dengan akar dari beta per rho. Beta itu adalah modulus bulk-nya, kalau rho-nya sama massa jenis. Jadi sama di zat cair juga, misalkan nanti bukan hanya rho-nya yang mempengaruhi gitu, tapi harus lihat juga modulus bulk-nya coba. Nah kemudian tadi video yang kedua itu gas kan yang dihirupnya. Nah emang kalau di gas kayak gimana gitu bedanya. Nah kalau gas yang membedakan itu betanya tadi. Kalau untuk zat cair tadi kan modulus elastisitasnya tuh diwakili oleh beta. Nah kalau untuk gas itu betanya ini ada hubungannya dengan tekanan. Jadi kalau tekanannya makin besar, modulus bulk-nya juga makin besar sebanding. Sehingga biar menjadi persamaan, gampangnya itu ada konstanta di depannya. Konstantanya gamma, simbolnya gamma kali P. Nah, gammanya sendiri apa? Ini waktu belajar TKG.
waktu belajar termo lah, CV. Apa disebut? Tetapan Laplace. Ya, Tetapan Laplace. betul sekali. Laplace ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat nanti berarti kalau gitu kecepatan bunyi di gas jadinya V sama dengan akar gamma kali P per rho, ya kan? Nah, dari sini belum kelihatan mana MR-nya kan? Tadi kan saya sampaikan harus ada hubungannya sama MR. Nah, kita tahu PP sama dengan NRT kan? N sendiri adalah mol itu apa? M per M. MR. M per MR. Sehingga kalau gitu di sini P sama dengan NRT per P. Saya lanjutkan ke sini. Berarti tekanannya sama dengan N-nya saya ganti dengan massa kali RT per volume kali MR ya. Massa per volume apa? Rho Pak, Rho. Rho kali RT per MR. Nah, sekarang ganti persamaan yang V tadi, sehingga V-nya akan sama dengan, jadi kan akar gamma kali tekanan. Tekanannya berarti Rho kali RT per Rho per MR ya. Betul? Berarti jadinya apa? Gamma kali Gamma R kali T. R kali T per MR-nya. MR. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kecepatan bunyi di gas itu dipengaruhi oleh MR-nya.